Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lepi Nupita, NIM 210866208. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan secara singkat materi tentang pengertian filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Menurut John Dewey 1957, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional, menuju tabiat manusia menurut Imam Barnardine. Filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Untuk mendapatkan pengertian filsafat pendidikan yang lebih sempurna atau yang lebih jelas, ada baiknya kita melihat beberapa konsep pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah bimbingan secara sadar dari pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian yang utama dan ideal. Yang dimaksud kepribadian yang utama dan ideal ini adalah kepribadian yang dimana memiliki kesadaran moral dan sikap mental secara tangguh dan sesungguh-sungguh memegang dan melaksanakan ajaran atau prinsip-prinsip nilai atau filsafat yang menjadi pandangan hidup secara individu, masyarakat maupun bangsa dan negara. Proses dari pendidikan ini adalah proses perkembangan yang bertujuan, dan tujuan dari proses perkembangan itu secara alamiah ialah kedewasaan, kematangan dari kepribadian manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengertian pendidikan itu erat dengan masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Pendidikan diartikan sebagai suatu proses atau usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiaannya dalam bimbingan dan melatih dan mengajar dan menanamkan nilai-nilai dan dasar hidup kepada generasi muda agar nantinya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia sesuai dengan sifat hakiki dan ciri-ciri manusianya. Selanjutnya, keberadaan filsafat dalam ilmu pendidikan menurut Arifin bukan merupakan insidental. Artinya filsafat itu merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Baiklah, selanjutnya adalah ruang lingkup filsafat pendidikan. Filsafat adalah studi secara kritis mengenai masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia dan merupakan alat dalam mencari jalan keluar yang terbaik agar dapat mengatasi semua permasalahan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Secara makro, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu permasalahan kehidupan manusia, alam semesta dan alam sekitarnya, juga merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Namun, dengan demikian, secara makro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi: yang pertama adalah merumuskan secara tegas sifat hakikat dalam pendidikan. Yang kedua adalah merupakan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga adalah merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Yang keempat adalah merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Yang kelima adalah merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan dan politik pendidikan. Yang kelima adalah merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan, yang mana merupakan tujuan pendidikan, maka para ahli pun membatasi ruang lingkupnya. Menurut Will Durant Hamdani Ali, ruang lingkup studi filsafat itu ada 5. Yang pertama adalah logika, estetika, etika, politik, dan metafisika. 1. Logika. Studi mengenai metode-metode ideal mengenai berpikir dan meneliti dalam melakukan observasi, introspeksi, dedukasi, dan induksi, hipotesis dan analisis, eksperimental, dan lain-lain. Yang kedua adalah estetika, studi tentang bentuk dan keindahan atau kecantikan yang sebenarnya
dan merupakan filsafat mengenai pendidikan. Yang ketiga adalah etika, studi mengenai tingkah laku yang terpuji dan dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang nilainya tinggi. Dan yang keempat adalah politik, di mana suatu studi tentang organisasi sosial yang utama dan bukan sebagaimana yang diperkirakan orang, tetapi bukan merupakan seni. Yang kelima adalah metafisika, di mana suatu studi mengenai realita tertinggi dari hakikat benda dan dari akal pikiran manusia, serta studi mengenai hubungan kokoh antara pikiran seseorang dan benda dalam proses pengamatan dan pengetahuan. Selanjutnya adalah hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan, di mana kita ketahui filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat atau bangsa merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa, termasuk aspek pendidikan. Filsafat pendidikan yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa. Sedangkan pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat itu sendiri. Dapat kita lihat uraian di atas diperoleh hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan sebagai berikut. Filsafat dalam arti filosofis merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Filsafat berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Selanjutnya adalah filsafat. Dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.